Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya sudah dikuasai lakukan kawan menunjukkan permainan antar engine teman-teman. Dan ini adalah turnamen terbaru pada kejuaraan Bullet Chess Championship antar engine, di mana di sini saya memilih pertemuan antara Stockfish, merupakan engine terkuat saat ini yang didevelop oleh Rusia, menghadapi engine yang relatif baru dinamakan dengan Waze, buatan dari Norwegia. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya pada turnamen ini, antar engine diadu hanya memiliki kontrol waktu masing-masing 1 menit. Stockfish putih melangkah dengan pion ke-4 dan dibalas oleh Waze dengan D6 memilih Pierce Defense. Pion ke D4 tentunya, kuda ke F6, kuda ke C3, lalu G6 saat ini mempersiapkan Fianchetto. Gajah ke E3 pengembangan, pion ke C6, lalu F3 dan H5 saat ini mencoba mendobrak dari sayap raja. Menteri ke D2 mungkin ke depan mempersiapkan rokade sayap menteri. B5 juga dari hitam apabila rokade sayap menteri mengetek juga dari sayap menteri dari hitam. Dan tentunya putih tanpa takut Stockfish memilih rokade sayap menteri dan A6 saat ini, dimana ke depan pion ini mensupport dan pion ke depan untuk juga ke petak C5, membuka juga ke depan akses bagi kuda, mengaktifkan juga benteng ke depan, langsung mengancam raja. Raja ke B1 pengamanan langkah propalaktif, menteri ke C7, lalu gajah ke D3, berlanjut kuda ke D7, kuda ke H3 saat ini bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif, memanfaatkan juga langkah sebelumnya kuda ke D7 sehingga menghalangi gajah untuk mengancam kuda teman-teman. Gajah ke G7 berlanjut, maka kuda ke G5, rokade saat ini, rokade secara berseberangan sehingga permainan akan agresif tentunya. Dan mulai dari sinilah teman-teman, sebuah keajaiban terjadi seperti judulnya, bahwa Stockfish mengorbankan 5 buah secara berturut-turut. Bagaimana ia menginisiasi permainan, dipilih G4 saat ini teman-teman. Maka yang pertama, ini pengorbanan pertama, pion memukul pion, lagi-lagi tidak pion memukul kembali melainkan H4, memberikan lagi pion, H5 lagi-lagi diberikan kembali, ini adalah pion ketiga, dan E5 saat ini memberikan pion kembali teman-teman. Dan coba lihat pos indah yang seksama, apa yang coba diberikan Stockfish selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Langkah selanjutnya pengorbanan kelima secara beruntun. Saat ini ia memberikan kuda teman-teman, memilih kuda ke-6. Di sini memforking menteri dan juga benteng sehingga memaksa menerima pertukaran atau menerima pengorbanan kuda ini. Maka gajah memukul pion juga mengancam kuda. Pion saat ini menerima pion. Apa yang terjadi jika kuda ini diselamatkan misalkan? Masalahnya gajah akan ke H7 skak, raja berpindah, gajah bisa memukul kuda, pertukaran. Di sini menteri akan juga langsung ke petak D3, bermanuver ke depan ke petak G6 adalah skakmat. Raja wajib ke E8 menghindar. Di sini dilakukan skak, raja berpindah, menteri memukul gajah, dan di sini pun keunggulan posisi dan juga kualitas dari putih. Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini. Tentunya pion memukul pion dipilih oleh hitam, dan tentu gajah menerima pion kembali. Menteri ke F4 saat ini dari hitam, apabila diterima tentunya juga langsung kuda sambil menyelamatkan diri memukul menteri. Gajah ke E3 kembali mengancam menteri. Menteri ke G3, maka barulah gajah memukul kuda. Dan saat ini ancaman dari putih tentunya ke file G ke depan untuk mengancam menteri menguasai file G. Maka F2 dibalas oleh hitam, mengontrol juga petak penting G1, menteri ke E2 saat ini, menteri ke E5, lalu gajah ke G6. Berlanjut dengan benteng ke F6 saat ini mengancam gajah, gajah ke E4, dan tentunya B4 berlanjut mengusir kuda, sehingga apabila kuda berpindah, tentunya menteri memukul gajah. Dan di sini juga sebuah pendekatan yang cukup menarik dimainkan oleh Stockfish. Gajah ke D4 kembali juga mengancam menteri, membuka juga saat ini menteri mensupport gajah, menteri memutuskan juga langsung memukul gajah. Karena serba salah teman-teman, apabila dicoba ke G5 misalkan, masalahnya gajah akan ke H7 skak, raja berpindah,
kuda keempat menyelamatkan diri, memforking menteri dan juga benteng. Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini, tentunya menteri menerima dengan harapan mengorbankan menteri juga mendapatkan kuda, di mana juga ke depan membuka file B teman-teman. Ini juga ancaman, dan benteng ke-3 saat ini, benteng ke-8, B3 teman-teman, simple. Maka berlanjut benteng ke-B4, lalu benteng ke-F1 menekan pion ke depan. Pion ke E5 dan tentunya A3 mengusir benteng terlebih dahulu. Benteng ke D4, maka pertukaran dengan senang hati diterima oleh Stockfish. Lalu menteri ke C4 skak, waktu yang sama mengancam juga pion D4. Di sini juga ada discover ke depan, tetapi tidak ada yang berbahaya teman-teman. Sehingga C5 terlebih dahulu, maka menteri ke E3, C4 berlanjut, B4 lagi-lagi tidak menerima. Di sini raja ke F7, benteng juga simpel memukul pion. Raja ke E8, benteng simpel langsung juga memukul benteng. Pertukaran gajah menerima. Menteri ke A7, di mana ke depan langsung juga membawa gajah, memanfaatkan bahwa saat ini kuda akan dipin. Raja ke D8 menghindar, pion ke B5 saat ini mempersiapkan promosi. Gajah ke E5, maka tentu pion memukul pion. Berlanjut gajah ke C7 dan gajah ke B7 menawarkan gajah apabila diterima, pion ke depan akan disupport untuk promosi. Kuda ke B6 saat ini berlanjut, maka gajah simpel memukul gajah. Kuda menerima juga mengancam menteri. Menteri melakukan skak, waktu yang sama juga mengancam pion, di mana setelah raja berpindah, di sini tidak langsung memukul pion, tetapi A7 terlebih dahulu, satu petak lagi promosi. Sehingga terpaksa hitam wajib menerima dan menteri menerima kuda. Akan tetapi di sini Weiss belum menyerah teman-teman. Ia bermain sampai titik darah penghabisan. Di sini raja ke D7, maka menteri saat ini juga mengancam pion, menggerogoti juga pion satu persatu, mempersiapkan juga pion saat ini untuk promosi teman-teman. Lagi-lagi pion digerogoti dan pion ini pun bebas untuk promosi ke depan, dan kita lihat di sini juga mensupport ke depan. Lagi-lagi juga mengancam gajah menghindar melakukan skak. Saat ini juga bagaimana teknik dari Stockfish untuk melakukan skak, waktu yang sama mengancam juga gajah saat ini. Raja berpindah, maka pion saat ini pun bebas untuk promosi teman-teman. Maka di sini pion promosi menjadi menteri. Raja ke G4 dilakukan skak ke G8, dan kemanapun raja melangkah skakmat. Raja ke H4, maka menteri ke H6 adalah skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana duel catur antara engine Stockfish menghadapi engine yang relatif baru Weiss buatan dari Norwegia. Berikut adalah kira-kira tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Stockfish memiliki tingkat akurasi 93,6% dan Weiss 86,9%. Dan kita lihat tingginya akurasi walaupun bermain dalam bullet dalam kurun waktu 1 menit. Demikianlah ulasan catur hari ini, dan semoga membantu bagi sahabat yang bertanya dan juga merequest permainan engine teman-teman. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.